Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Pembelajaran tema pada hari ini melanjutkan tema 3G subtema 1. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Anak-anak sekalian, mari buka halaman 11 pembelajaran 2. Diawali dengan mata pelajaran PJOK. Mata pelajaran PJOK kali ini tentang latihan dasar berenang. Ya. Latihan dasar berenang. Dari mulai menahan napas di dalam air, ya, caranya bagaimana. Nah, ini ada tuntunannya. Ya, di bawahnya, di bawah gambarnya itu ada cara kita menahan napas di dalam air. Lalu mengambang di permukaan air. Di halaman berikutnya, halaman 12. Ya. Mengambang di permukaan air. Nah, ini juga ada caranya bagaimana kita berlatih mengambang di permukaan air. Insyaallah muatan pelajaran PJOK ini nanti dipraktekkan di pelajaran Penjas. Selanjutnya mari lihat halaman 13. Di halaman 13 ini ada kaitannya dengan pelajaran PJOK, yaitu tentang berenang, ya. Nah, di halaman 13 ini bermuatan mata pelajaran PPKN yang isinya adalah bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya di olahraga renang ini, ada yang sudah pandai, ada yang belum pandai, dan ada pula yang memang baru berlatih berenang, ya. Nah, sikap yang ada di pembelajaran ini, halaman 13 ini, kita jangan sampai mengejek, ya, mengejek teman yang emang kemampuan teman tersebut belum menguasai benar teknik mengambang di dalam air. Nah, kita sudah pandai nih karena sering berlatih. Ya, umpamanya, ya, kita udah pandai, sering berlatih renang, ya, bahkan mungkin kalau sebelum COVID ini, ya, kalian sepekan sekali, ya, liburan ke, ya,
kolam renang untuk berenang ya. Umpamanya kita udah pandai nih, udah pandai mengambang, bahkan udah pandai berenang ya, dari sisi kolam renang ke sisi berikutnya itu kita udah pinter nih. Nah, ada temen yang belum bisa, bahkan belum sama sekali bisa berenang. Nah, sikap kita adalah tidak mengejek teman yang emang belum menguasai berenang ya, atau belum pandai berenang. Lalu apa sikap kita? Sikap kita adalah mengajarkannya. Ya, itu kan udah pandai nih. Ya, kita udah pandai. Nah, sikap kita itu mengajarkan teman yang belum pandai. Ya. Ini sesuai dengan Pancasila nih ya. Nah, jadi kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, itulah isi daripada bacaan di halaman 13. Nah, berikutnya di halaman 14, lanjutan dari halaman 13, bahwa perbedaan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan perbedaan. Penumpang bus di terminal memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pengunjung restoran memiliki selera makan yang berbeda-beda. Teman-teman di sekolah ya memiliki hobi yang berbeda-beda. Di rumah kita pun seringkali menemui perbedaan. Perbedaan kesukaan dan kebiasaan mungkin saja ada di antara anggota keluarga. Ya. Hobi pun berbeda. Ya. Umpamanya kalian hobinya basket. Ya. Mungkin kakak kalian atau adik kalian hobinya beda. Ya. Nah, itu di dalam keluarga pun terdapat perbedaan. Perbedaan merupakan sesuatu hal yang biasa, oleh karena itu kita harus dapat menyikapi setiap perbedaan dengan sikap yang terpuji. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan, hidup kita akan semakin lengkap. Ya. Indonesia itu termasuk kaya, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, budaya. Namun tetap satu jua, sesuai dengan pedoman Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Baik anak-anak, selanjutnya halaman 15. Halaman 15. Muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita awali dengan sebuah teks yang berjudul Pengolahan Tanaman Lidah Buaya. Nah ya, kenal dengan lidah buaya? Iya. Nah, tentunya kalian pasti mengenal tanaman lidah buaya. Jadi lidah buaya itu sejak dulu tanaman ini digunakan sebagai penyubur rambut atau juga bisa sebagai penyembuh luka.
untuk perawatan kulit juga bisa, ya. Di Indonesia tanaman ini banyak dibudidayakan. Salah satunya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di kota Pontianak terdapat tempat penelitian yang bernama Aloe Vera Center. Ya, Aloe Vera Center. Di tempat ini tanaman lidah buaya diteliti, diolah dan dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk makanan. Nah ya, ini teknologi juga, ya. Lidah buaya bisa dibentuk berbagai produk makanan. Ternyata selain dimanfaatkan untuk kosmetik dan obat, tanaman lidah buaya ini juga dapat diolah menjadi makanan dan minuman. Makanan seperti dodol, ya, manisan, jelly, permen, coklat, dan kerupuk dapat dibuat dari tanaman lidah buaya. Kalau minuman seperti teh, ya, teh dan sari lidah buaya. Nah, makanan atau minuman yang terbuat dari lidah buaya tersebut sebagai teknik produksi pangan, ya, produksi pangan. Bagian awal proses produksi adalah perebusan lidah buaya untuk menghilangkan lendirnya. Selanjutnya, proses produksi menjadi bermacam-macam sesuai kebutuhan. Misalnya pada pembuatan jelly, lidah buaya dihancurkan, diberi gula, dan dijemur, ya. Setelah proses produksi selesai, tahap selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan harus dilakukan sebaik mungkin agar udara tidak masuk sehingga makanan atau minuman menjadi tahan lama. Ya, yang terakhir, bentuk kemasan nih mempengaruhi juga bentuk kemasan. Ya, bentuk kemasan yang menarik, ya, itu bisa banyak yang menyukai, ya, dengan kemasan yang menarik tersebut. Nah, jadi dengan teknologi lah berbagai macam makanan dan minuman bisa dibuat dengan bahan lidah buaya ini, ya. Oh, tuh. Itulah materi yang ada di pembelajaran 2. Jadi ada 3 mata pelajaran: PJOK, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Anak-anak, kita lanjut ke halaman berikutnya, pembelajaran 3, ya. Nah, pembelajaran 3 halaman 17. Kalian kenal dengan gambar ini? Nah, iya betul, ya. Nah, ini gambar buah pisang. Nah, ketika kita melihat buah pisang ini, ya, tentunya sudah ada di benak kalian itu
apa saja dari buah pisang ini dapat kita olah menjadi makanan ya. Ayo, pasti kalian tahu nih makanan apa saja yang bisa kita olah dengan bahan utamanya pisang ya. Iya. Yang ramai jawabannya adalah kolak kok Pak Hadi, kolak. Iya, kolak, bentar lagi musim kolak nih ya. Bentar lagi bulan puasa atau bulan saum. Pasti nih ya banyak kolak. Nah, pisang pun bisa nih diolah menjadi kolak atau kolak ya. Baik, Pak dibacakan secara singkat ya tentang pisang ini ya. Teknologi pangan dilakukan agar bahan pangan selalu tersedia. Bahan pangan harus selalu tersedia karena kita membutuhkannya setiap hari. Nah, pisang ini ya, pisang bisa diolah menjadi berbagai makanan. Ya. Dari mulai kulit pisang ya, kulit pisangnya pun dapat dijadikan makanan. Apa? Makanan dari kulit pisang ya, bisa kita jadikan keripik ya. Keripik ya dari kulit pisang. Lalu bisa juga bahan makanan yang lain ya, bisa bolu ya, bolu dari pisang ya. Dan banyak sekali ya, yang bisa kita buat dengan bahan pisang ini. Selain ya, bernutrisi tinggi juga nih pisang ya, bisa juga sebagai obat ya. Bahkan bisa jadi nih sebagai obat penyakit ya, penyakit dalam ya, dengan pisang ini. Nah, selanjutnya di sini masih dengan teknologi pangan, namun di kehidupan nelayan. Nah, tentunya kalau udah bahas nelayan pastilah ya ikan ya. Nah, ini bisa juga dibuat nih berbagai macam bahan makanan dengan adanya teknologi. Kalau dulu kan kita sebelum ada teknologi canggih ya, kita makan ikan ya ikan saja. Ikan ditangkap, digoreng sudah ya. Ya, tidak bisa dibuat berbagai macam. Nah, sekarang itu udah canggih. Selain kita makan atau mengkonsumsi langsung ya, bisa kita nikmati makanan yang berbahan ikan. Dan terus dikembangkan nih ya, teknologi produksi pangan hasil laut di negara kita itu harus terus dikembangkan.
Teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi pengolahan tangkapan hasil laut Indonesia yang berlimpah. Indonesia itu sangat berlimpah, ikannya itu sangat-sangat banyak. Dengan teknologi yang tepat, hasil laut tersebut dapat diekspor ke seluruh penjuru dunia. Nah, tentunya ini menggembirakan kita semua, karena setiap tahun ekspor hasil laut Indonesia terus mengalami peningkatan. Berbagai macam ikan yang ada di laut kita, di laut Indonesia, ikan tuna, cakalang, kepiting, cumi-cumi, dan masih banyak yang lainnya. Ya. Yang diharapkan dengan adanya teknologi canggih sehingga hasil laut dapat diekspor ke seluruh negara, harapannya adalah untuk kehidupan para nelayan tersebut. Jadi nelayannya dapat sejahtera, karena emang hasil tangkapannya banyak, lalu dikelola dengan baik, sehingga mereka pun bisa hidup sejahtera. Karena nelayan itu salah satu pekerjaan yang menantang bahaya juga. Nah, kita harus bersyukur nih atau berterima kasih kepada para nelayan. Dengan jasa nelayan, asupan vitamin melalui ikan itu bisa kita rasakan manfaatnya. Menangkap ikan di lautan itu penuh bahaya. Selain melawan gelombang air laut, nah, kita juga harus berterima kasih kepada nelayan. Baik, selanjutnya, ini di halaman 20 ini ada nyanyian Nyanyian yang judulnya Nenek Moyangku. Nyanyian ini diciptakan oleh Ibu Sud, Kenalkan lagu Nenek Moyangku, ya seperti itu ya. Nah, ini lagu Nenek Moyangku itu diciptakan oleh Ibu Sud. Ibu Sud ya. Selanjutnya mata pelajaran matematika. Nah, ini muatan pelajaran matematika. Kemarin di Meet di Google Meet kita sudah membahas luas persegi dan luas persegi panjang dengan cara yang mudah, yaitu menghitung setiap kotak yang diwarnai. Kali ini kita menentukan bangun datar selain persegi dan persegi panjang. Artinya kita belajar menghitung luas yang bukan berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, contohnya yang di sini, pada gambar yang ada di sini, perhatikan ya. Ini menentukan luas segitiga ya. Luas segitiga.
di pelajaran yang matematika tambahan juga sedang dibahas nih ya, luas-luas segitiga nih. Nah di sini caranya lebih mudah. Jadi diawali dengan persegi nih ya, persegi dibagi ya, menjadi dua nih. Nah, di tiap sudut yang ini nih ya, tuh dibagi dua seperti ini, dua segitiga jadinya. Nah ya, kalau kita gunting ya, gunting nih persegi, kita gunting sini ya, nah, maka miring guntingnya dari sudut ke sudut yang miring. Umpamanya kita kasih sisinya itu pakai huruf A, B, C, D ya. Berarti sisi C sama sisi B sama D tuh kita gunting ya. Nih jadi dua segitiga tuh, segitiga satu segitiga ditambah satu segitiga, hasilnya persegi juga ya. Kalau direkatkan lagi ditambahkan. Nah jadi sini perhatikan, luas dua segitiga sama dengan luas satu persegi. Luas dua segitiga sama dengan luas satu persegi. Nah, ini berguna saat menghitung luas bangun seperti berikut. Yang ini nih. Nah, perhatikan tuh bangun ini nih, tuh. Perhatikan ya, kotak yang berwarna dan kotak yang tidak berwarna. Cara menghitung luas bangun A sebagai berikut. Ya. Nih. Banyak persegi utuh itu yang tidak diwarnai ya. Itu banyaknya sama dengan 4 persegi satuan ya, 4 persegi satuan. 2 segitiga, nah mana 2 segitiga? Ini yang diwarnai nih. Nih, ini segitiga berbentuk segitiga kan nih. Iya tuh, bentuk segitiga ada 2. Itu sama dengan 1 persegi satuan. Ini kalau digabungkan menjadi 1 kayak gini nih. Jadi 1 persegi ya. Nah, tadi itu ya. Nah, digunting atau dibagi. Jadi luas bangun A adalah 5 persegi satuan. 5 persegi satuan ya. Nih tuh ya, 4 yang utuh, artinya 4 kotak yang tidak diwarnai, 1 atau 2 segitiga itu yang diwarnai. Nah, kita kan tahu nih 2 segitiga itu sama dengan 1 persegi tuh ya, 2 segitiga. Jadi dihitungnya 1. Dihitungnya 1. Jadi 4 tambah 1 5. Jadi luas bangun A, nah luas ini ya adalah 5 persegi satuan. Ya, jadi perseginya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 yang diwarnai ya. Nih. Paham ya? Baik ya. Nah, kita lanjut ya. Lanjut halaman 22. Masih matematika nih tuh. Nah, perhatikan segitiga yang diwarnai nih. Oh. Segitiga A, B, C, segitiga D, E, F, segitiga G,
HI. Pada bangun segitiga di atas ada petak yang terisi penuh, ada juga yang terisi sebagian. Bagaimana cara menentukan luas segitiga dalam petak persegi? Nah, perhatikan di sini. Petak-petak yang terisi sebagian digabungkan sehingga menjadi satu petak penuh. Diulangi, petak-petak yang terisi sebagian digabungkan sehingga menjadi satu petak penuh. Di gambar ini nih ya, petak yang terisi sebagian mana nih? Nih di segitiga ABC ya, petak yang tidak terisi penuh kan 2 nih ya, petak 2 dan petak 2 lagi nih tuh. Nah, yang terisi cuma satu petak ini. Jadi yang petak sebagian nomor 2 dan nomor 2 digabungkan ya menjadi satu petak yang penuh gitu ya. Nah, digabungkan nih. Baik, perhatikan di bawahnya lagi. Segitiga ABC nih, lihatin, terdiri atas 2 petak persegi. Ya, 2 petak persegi. Luas ABC sama dengan 2 persegi satuan. Nah, kita kembalikan angka 2. Angka 2 separuh tuh, sebagian terisinya digabungkan menjadi 1. Nah, berarti jumlah petaknya ini ya, di gambar ABC adalah 2 ya, paham ya? Nah, 2. Lalu segitiga DEF terdiri atas 4 petak persegi. Petak 4 tuh ya. Nih yang tidak terisi penuhnya itu petak 3 dan petak 4. Ya, nih angka 3-nya ada 2, angka 4-nya ada 2, disatukan. 3 sama 3 disatukan berarti jadi 1. Ya, 4 sama 4 satukan berarti jadi 1. Ya. Tinggal dihitung. Kalau sudah digabung, petak yang terisi separuh atau sebagian kalau sudah digabung tinggal dihitung. Oh, ini 3 sama 3 digabung jadi 1. 4 sama 4 digabung jadi 1. Berarti seluruhnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Nah, ya, nih yang terakhir nih selanjutnya nih. Tuh, mana petak yang terisi sebagian? Oh, tinggal dilihat tuh sebagian tuh. Petak nomor 7 tuh kan. 8 ya 9. Angka 7-nya ada 2. 8 angka 2 ada 2. 9 ada 2. Gabungkan dulu. 7 sama 7 berarti menjadi 1. 8 sama 8 digabungkan berarti jadi 1. 9 sama 9 digabung berarti jadi 2. Nah, kotak yang utuh ada berapa? Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambahkan dah. Kotak yang utuh 6 ditambahkan kotak yang separuh atau sebagian yang sudah digabungkan. Berarti tadi berapa tuh kotak yang digabungkan tuh? 1, 2, 3. Ya, 6 tambah 3 jadinya 9. Luas GHI sama dengan 9 persegi satuan. Ya. Baik, paham ya? Apabila ada yang belum paham, yang bertanya langsung ke Pak Hadi.
Alhamdulillah anak-anak sekalian, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 sudah kita bahas. Nah, kali ini di pembelajaran 2 dan 3 ini Pak Hadi memberikan tugas. Ya, tugasnya adalah perhatikan. Halaman 17 ya. Tugasnya halaman 17. Nah, kita ke belakang lagi. Nah, ini. Nah, tahu ini pisang. Tugasnya adalah tuliskan. Ayo dengarkan baik-baik. Tuliskan 5 macam makanan yang terbuat dari pisang. Ya, sekali lagi Pak diulangi. Mudah-mudahan semuanya menyimak video pembelajaran ini sampai selesai ya, karena di akhir video ada pertanyaan. Sekali lagi Pak diulangi. Tuliskan 5 jenis makanan yang terbuat dari pisang. Ya, pisang. Selain pisang itu sendiri ya. Nah, selain pisang itu sendiri. Kan ini pisang udah matang nih, bisa langsung dimakan nih. Nah, jadi jenis makanan yang terbuat dari pisang atau ya, makanan yang bisa kita olah ya. Jadi pisang ini kan bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan makanan. Jadi kalian tuliskan tuh 5 saja. Tuliskan di buku tulis dengan tulisan yang bagus, dengan tulisan yang rapih. Lalu difoto tulisan Ananda, kirim ke classroom ya. Ingat, sekali lagi kirim melalui classroom. Insyaallah video pembelajaran ini akan Pak dikirim melalui classroom. Terima kasih semuanya sudah menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Ananda semua. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.